Hi, welcome back to my channel. So, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini, gue pengen berbagi nih tentang sebuah hal yang mungkin sekarang lagi banyak nih dicari sama orang-orang jawabannya dari pertanyaan seputar hal ini. Jadi, di video kali ini, gue mau share tips, tricks, dan strategis untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Oke, sebelum masuk ke tips triksnya, gue mau memberikan sedikit background nih. Jadi, gue adalah penerima beasiswa LPDP untuk kuliah S2 di University of Bristol, di mana gue kuliah MSc Public Policy. Gue mendapatkan beasiswanya di tahun 2017, lalu kuliahnya mulai di 2018, lalu programnya selesai di 2019, dan gue wisuda di 2020. Nah, jadi karena background tersebut, gue memutuskan nih, siapa tahu gue bisa share atau berbagi kepada teman-teman semua. Mungkin juga bisa berguna ya buat teman-teman yang sedang mencari atau sedang mau daftar atau mungkin sudah daftar kali ya beasiswa LPDP dengan harapan bisa kuliah S2 atau S3 di luar negeri atau di dalam negeri. Video berbagi tips and tricks untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini akan dibagi ke beberapa part. Nah, di video ini akan menjadi part pertama di mana gue akan share sesuatu yang menjadi bagian atau hal yang paling fundamental untuk orang-orang yang ingin apply beasiswa. Nggak hanya beasiswa LPDP, tapi juga beasiswa apapun. Nanti part selanjutnya akan ngebahas hal-hal yang juga nggak kalah penting, tapi yang part ini adalah hal yang paling penting dan harus benar-benar lo ensure that lo punya hal ini. Jadi, tips pertama yang merupakan hal fundamental sebelum lo apply beasiswa LPDP maupun beasiswa-beasiswa lainnya adalah lo harus punya tujuan yang jelas. Ya, tujuan di sini tuh apa sih maksudnya? Apakah tujuan universitasnya? Apakah tujuan negaranya? Tujuan kotanya? Bisa jadi, tapi ada hal yang lebih fundamental, yang lebih substansial di balik itu semua, yaitu tujuan apa yang pengen lo lakukan setelah lo selesai kuliah. Atau basically kayak lo tuh mau jadi apa sih setelah selesai kuliah nanti? Lo mau ngapain gitu? Lo mau melakukan apa setelah selesai kuliah nanti? Ini terdengar gampang gitu ya, tapi jangan digampangkan karena banyak banget orang yang gagal beasiswa LPDP maupun yang lainnya karena dia atau mereka tidak punya tujuan yang jelas. Ya, mereka mungkin di benaknya, oh, yang gue tuh pengen kuliah di luar negeri, misalkan tujuannya luar negeri karena di luar negeri kehidupannya lebih baik gitu. Mungkin karena kehidupan lebih baik, semua sistem segala macam di sana lebih baik, pendidikannya juga lebih baik, maka gue pengen kuliah di sana. Atau karena gue bosan sama Indonesia gini mulu ya, nggak pernah kelar masalahnya dan lain sebagainya. I think it's okay untuk punya tujuan itu, tapi jangan sampai tujuan itu yang lo menjadikan dasar lo me-apply beasiswa gitu ya. Karena kalau tujuan lo seperti itu, sangat susah untuk meyakinkan para interviewer untuk bisa menerima lo menjadi awardee. Oke. Tapi nanti ada yang nanya, tapi kan tahap pertama nggak langsung interview, ada menulis esai ya, kemudian ada dokumen-dokumen lainnya yang harus disubmit. Oke, tapi esai itu juga sebenarnya area atau platform di mana lo menunjukkan tujuan lo. Di situ lo tuangkan tujuan lo kan. Nah, dulu di tahun 2017 esai yang harus gue tulis itu adalah ada tiga macam. Pertama itu kontribusi terbesar untuk Indonesia. Ya, kemudian kedua sukses terbesar dalam hidup. Yang ketiga adalah motivasi. Kenapa mau lanjut studi gitu. Nah, di bagian yang terakhir ini, di esai yang terakhir adalah di mana lo harus menyampaikan visi dan misi lo, atau motivasi lo, atau target lo, atau tujuan lo untuk nanti lo kuliah tuh mau ngapain, dan habis kuliah tuh lo mau ngapain tujuannya.
Kalau lo di dalam esai ini aja sudah tidak bisa menyampaikan dengan baik dan sesuai apa yang diinginkan, ya tadi tuh alasannya cuman kayak, I pengen tinggal di luar negeri, pengen merasakan enaknya hidup di luar negeri, padahal belum tentu juga. Gue jamin lo pasti nggak akan lolos di tahap pertama itu. Ya mungkin bisa kalau memang ada sesuatu hal yang terjadi gitu, keberuntungan atau hal lain sebagainya, tapi kalau lo jawabannya gitu, akan susah untuk mendapatkan atau lolos di tahap-tahap apapun itu ya, dimanapun, di awal, di tengah, di akhir gitu. Jadi lo harus punya tujuan yang jelas. Nah, kalau melihat dari apa yang gue lakukan adalah, jadi gue kuliah MSc Public Policy di University of Bristol. Oke, nah satu gue adalah hukum dari Universitas Indonesia, hukum internasional. Masih ada hubungannya sebenarnya hukum dengan public policy, karena hukum adalah bagian dari public policy. Oke. Tetapi agak tidak inline mungkin dengan kerjaan gue pada saat itu, karena gue masih kerja sebagai in-house lawyer atau legal officer di perusahaan gitu. I mean like public policy sounds like, lo adalah PNS atau ASN gitu, yang kayak, kerjanya sebagai policy maker dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu tujuan gue untuk kuliah di luar negeri adalah ada suatu keresahan, ada suatu concern di diri gue pada saat itu. Jadi gue punya minat kepada bidang disabilitas gitu ya. Jadi gue punya minat kepada topik-topik yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Nah, pada saat itu gue juga tahun 2006, ya tahun sebelum gue apply LPDP itu, gue sudah volunteer, mengikuti kegiatan volunteer yang berhubungan dengan penyandang disabilitas gitu ya, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, mostly di luar Jakarta gitu. Jadi gue kurang lebih tahu gimana keadaan teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia, dimana sudah ada peraturannya tapi implementasinya nih masih kurang oke nih di Indonesia. Jadi gue ngerasa gue harus berbuat sesuatu nih, tapi nggak mau muluk-muluk, kayak gue nggak berpikiran gue harus mengubah Indonesia, mengubah dunia, enggak. Tapi gue lebih resah untuk mengubah society atau masyarakat, di mana yang itu tempat-tempat masyarakat yang gue lihat sendiri, itu teman-teman penyandang disabilitas yang gue lihat sendiri, yang hidupnya jauh dari kata enak gitu ya, dibanding dengan teman-teman non disabilitas gitu. Jadi berangkat dari situ gue merasa gue harus kuliah nih untuk bisa mempelajari ilmunya, gimana caranya biar policy di Indonesia bisa jadi lebih ramah terhadap penyandang disabilitas, atau implementasinya jadi lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Ya misalkan kayak gedung dibangun dengan juga, selain melihat kayak eco-friendly kayak gitu kan sekarang lagi zamannya, tapi juga melihat bahwa nggak semua orang di dunia ini punya kemampuan fisik yang sama. Ada yang harus naik kursi roda, ada yang harus pakai tongkat, ada yang tidak bisa melihat. Jadi bagaimana si gedung itu bisa mengakomodir semua lapisan masyarakat. Nah, itulah yang pengen gue pelajari gitu. Gimana caranya policy atau kebijakan publik bisa menjadi lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Nah, gue mencari tuh research di mana sih universitas di dunia ini yang bisa membantu gue untuk bisa at least membawa gue sampai one step closer kepada angan-angan gue itu tadi. Ya, gue riset, akhirnya gue menemukan 3 universitas. 3 di Inggris. Pertama, University of Bristol. Yang kedua, Leeds University. Yang ketiga adalah Ashton University di Birmingham. Nah, pada saat itu di QS University ranking, yang ranking umumnya si Bristol lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding 2 universitas lain. Lalu ranking yang berdasarkan subjek social policy, public policy, Bristol juga jauh lebih tinggi dibanding Leeds dan Ashton University. Jadi gue merasa, wah ini kayaknya cocok nih gue ambil University of Bristol nih, karena kayak ini bisa membantu gue untuk mewujudkan angan-angan gue gitu. Dan di sisi lain, public policy di University of Bristol itu
tidak fokusnya hanya ke ekonomi, jadi lebih general, kayak lebih social policy dan policy-nya di bidang ekonomi dan lain-lain gitu, jadi lebih general. Sedangkan pada saat itu ketika gue research, kalau di Amerika tuh universitas-universitasnya yang jurusan public policy kebanyakan fokusnya kepada ekonomi yang secara makro. Sedangkan that's not my focus gitu pada saat itu. Nah, akhirnya gue apply ke University of Bristol. Itu apply-nya sebelum gue apply LPDP. Ya, apply, kemudian gue kirim statement letter, lalu IELTS dan lain sebagainya, semua requirements-nya, dan akhirnya alhamdulillah keterima dan dapat LOE. Jadi gue sudah dapat LOE sebelum gue mendaftar LPDP gitu. Nah, oke, akhirnya gue daftar LPDP tuh pada saat itu. Terus gue tulis motivasi gue tulis yang si essay motivation, motivasinya apa sih untuk studi lanjut, itu adalah yang tadi seperti yang gue ceritakan, bahwa gue pengen gue sudah volunteer, jadi sebelum volunteer sebenarnya gue udah punya concern terhadap penyandang disabilitas, dan bisa ditambah gue volunteer ya, dan jadi gue melihat keadaan realnya di lapangan, gimana penyandang disabilitas, teman-teman penyandang disabilitas itu hidup di Indonesia. Jadi gue concern, gue pengen melakukan sesuatu yang bisa mengubah at least bukan negara ini, tapi community tersebut atau community tersebut gitu, teman-teman penyandang disabilitas. Jadi gue tulis motivasinya di situ, dan alhamdulillah lolos tahap pertama. Kemudian tahap kedua itu tes, maksudnya kayak online psychological test ya, online. Alhamdulillah tuh lulus juga, karena itu nggak ada hubungannya dengan motivasi dan lain sebagainya, itu pure psychology dan online. Yang ketiga apa ya? Ketiga kayaknya langsung si yang terakhir ini, tapi kayak dua dijadiin satu di waktu yang sama, yaitu essay on the spot. Essay on the spot, and then leaderless group discussion dan interview. Oke, gue nggak akan terlalu membahas yang gue nggak akan terlalu membahas soal yang leaderless group discussion sama yang essay, karena essay-nya topiknya yang nggak berhubungan dengan motivasi kuliah, si leaderless group discussion-nya juga nggak berhubungan dengan motivasi kuliah, hanya pas interview. Oke, pas interview pada saat itu ada 3 panelist, ada satu psychologist yang plus juga dosen psikologi, yang kedua adalah dosen-dosen gitu dari berbagai universitas. Nah, ketika ditanya ya, bahkan pada saat itu gue baru ditanya kayak kenapa kamu apply beasiswa atau apa gitu ya. Jadi kayak baru beberapa pertanyaan ya sedikit, tapi gue sudah membalasnya, membombardirnya, memberikan jawaban dengan apa yang sesuai dengan apa yang gue tulis di essay. Jadi gue bilang, gue punya concern di topik tentang penyandang disabilitas, terus gue juga udah volunteer melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, sehingga gue merasa I need to do something gitu. Dan walaupun kerjaan gue sebagai legal officer, tapi gue merasa punya tanggung jawab gitu, karena itu juga salah satu tempat gue bekerja walaupun volunteer ya, tanpa dibayar, tapi kayak gue ngerasa kenapa gini ya treatmentnya terhadap teman-teman disabilitas gitu, sehingga gue punya tanggung jawab, kayak gue harus membenahi. Lalu ditambah juga pada saat itu kan ada surat rekomendasi tuh. Nah, gue dapat surat rekomendasi dari ketua yayasan yang penyandang disabilitas tempat gue volunteer, dan beliau juga penyandang disabilitas gitu. Jadi kayak ya udah semuanya udah jelas nih, gue mau ngapain, gue mau nanti ke depannya mau gimana gitu. Terus juga reputasi dari universitasnya sendiri ya, gue bilang bahwa kenapa harus University of Bristol, karena bukan karena I like the city, bukan karena I like the country di Inggris gitu, karena tadi gue udah research nemunya 3 universitas ini, tapi decide ngambil yang Bristol karena tadi rankingnya paling tinggi, baik yang general maupun yang subjek. Kemudian di University of Bristol juga ada research center yang berhubungan dengan penyandang disabilitas gitu, dan itu adalah research center disabilitas paling bagus di Eropa gitu. Jadi dan ada mata kuliah tentang
disabilitas di jurusan Public Policy ini di Bristol. Jadi kayak gue ngerasa, oh ya udah ini udah cocok banget ini bisa mewujudkan atau bisa membawa gue one step closer kepada angan-angan gue nih untuk bisa berbuat sesuatu kepada teman-teman penyandang disabilitas. Nah, jadi teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP, pastikan bahwa teman-teman sudah punya tujuan yang jelas. Ya, teman-teman mau jadi apa? Teman-teman mau ngapain sih setelah lulus gitu. Misalkan teman-teman itu mau jadi dokter ya, spesialis. Misalnya udah S1, S2-nya mau jadi dokter spesialis obgyn misalkan. Tapi apa yang membuat lo milih untuk jadi spesialis obgyn, nggak spesialis yang lainnya gitu? Kenapa nggak spesialis anak, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam? Kenapa harus obgyn gitu? Apa alasannya gitu? Terus kalau dan target semua tujuannya itu tuh harus clear ya, nggak boleh ngawang-ngawang, nggak boleh sih, itu terlalu harsh ya kalau bilang nggak boleh. Lebih bagus, kenapa gue ngulang lagi 2 kali, bahwa tujuannya tuh clear gitu, jangan yang diawang-awang, jangan yang masih nggak pasti, probability-nya masih kecil, tapi ya sebutkan aja walaupun mungkin belum bisa terjadi atau akan susah terjadi even lo udah kuliah nanti, ya sebutin aja lo mau apa, yang penting jelas tujuan lo ke depannya itu jelas. Dan tujuannya sebenarnya nggak perlu muluk-muluk ya, nggak perlu kayak gue mau merubah Indonesia, gue mau merubah dunia, gue mau mendapatkan Nobel Prize, nggak usah gitu. Selama tujuan lo itu adalah tujuan yang layak untuk LPDP berinvestasi ke lo. Karena kan LPDP nanti akan memberikan uangnya ke lo untuk kuliah di luar negeri kan. Kalau nanti investasi dari negara ini ke lo tidak sesuai harapan ya, jadi returnnya tidak sesuai apa yang sudah diinvestasikan, jadinya kan sayang. Dan si interviewernya juga akan menimbang-nimbang gitu, ini nggak layak nih gue investasikan gitu, karena dia terlihat seperti kayaknya cuma pengen tinggal di luar negeri, dia kayaknya cuma pengen kabur dari Indonesia misalkan biar nggak dijodohin sama seseorang gitu, atau dia berpatah hati dan lain sebagainya. Jadi pastikan tujuan lo itu jelas ya, jelas, nggak perlu muluk-muluk, yang penting jelas, dan sesuatu yang memang datangnya itu dari hati lo. Itu kalau datangnya dari hati lo akan lebih gampang tuh untuk meyakinkan examiner gitu. Another tip dari gue adalah mungkin buat beberapa dari lo masih kayak nggak tahu apa sih tujuan gue sebenarnya. Gue tuh sebenarnya pengen kuliah aja di luar negeri, pengen ngerasain, nggak salah sebenarnya. Tapi pikirkan lagi gitu. Lo kalau jadi LPDP mau ngasih uang ke orang untuk kuliah, mau berinvestasi kepada di orang ya, dan lu pasti mikir 2 kali, ini investasi gue bakal menguntungkan nggak buat gue ya. Kalau nggak menguntungkan ya pasti lo nggak akan diterima, mereka nggak akan memutuskan untuk berinvestasi ke lo. Jadi mulai dari sekarang kalau masih belum jelas tujuan lo apa, mungkin memang waktunya udah nggak sempit kali ya, karena untuk gelombang yang pertama mungkin bulan Juni kali tutup ya, yang gelombang kedua Agustus kalau gue nggak salah informasi ya. Tapi mungkin bisa di tahun 2022 ya, mungkin nanti sudah tidak ada pandemi, jadi lo bisa kuliah langsung di negara tersebut ya, nggak perlu online. Jadi mulai dari sekarang nih, kalau lo masih belum tahu lo mau ngapain, tujuan lo tuh apa gitu, lo tuh bisa kayak perbanyak aktivitas ya, go out there, lo pergi deh keluar sana, ngelihat apa sih yang terjadi sebenarnya di masyarakat gitu. Kalau cara gue untuk melihat yang terjadi di masyarakat adalah dengan volunteer. Jadi gue volunteer waktu itu membantu teman-teman penyandang disabilitas, umumnya sih teman-teman tunanetra. Terus gue juga ke tempat panti tunanetra di Bandung, dan gue berkumpul dengan teman-teman yayasan penyandang disabilitas. Ya jadi melebarkan networking dengan teman-teman yang disabilitas, sehingga gue tahu yang terjadi di Indonesia, seperti ini toh gitu. Sehingga yang tadinya cuman concern belaka ya, bukan ya, cuman kayak gue punya concern nih, punya kepedulian terhadap penyandang disabilitas, karena adalah kayak
satu momen di masa lalu gue waktu kecil yang membuat gue lebih peduli kepada teman-teman disabilitas gitu. Itu nggak cuman sekedar kepedulian belaka kosong, tapi selain peduli, lo akhirnya melakukan sesuatu karena lo peduli. Nah, biar kepedulian itu muncul, biar lo tahu langkahnya yang bisa membuat lo akhirnya punya tujuan yang jelas, coba deh tadi, lo bisa volunteer, lo bisa go out there, mendekatkan diri kepada society, kepada community, biar lo tahu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Misalkan kalau lo memang orang di bidang sosial, lo bisa lo volunteer gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di bidang science tech gitu, mungkin bisa juga kayak volunteer gitu yang tapi yang berhubungan kali ya. Atau juga banyak baca study case gitu ya, banyak baca jurnal gitu, banyak berdiskusi dengan teman-teman di bidang tersebut gitu, sehingga kita dapat insight. Dan sekarang kan teknologi udah canggih, ada namanya aplikasi Clubhouse. Mungkin ada orang-orang di bidang lo yang suka bikin room di mana lo bisa dengerin percakapan mereka. Ya pada saat itu gue pernah mampir di room orang lagi ngomongin astrofisika something gitu ya, berhubungan dengan planet dan lain sebagainya, quantum physics dan lain sebagainya gitu. Dan I was quite surprised bisa menemukan perbincangan itu di dalam Clubhouse gitu. Jadi ya untuk bisa memantapkan tujuan lo biar clear, biar jelas, go out there ya, volunteer, lakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosialnya bisa macam-macam ya. Kalau gue waktu saat itu tadi selain volunteer dengan penyandang disabilitas, gue juga volunteer ke rumah-rumah belajar ya, dimana murid-muridnya itu adalah anak-anak nggak mampu. Gue ngajar di situ, gue melihat yang terjadi langsung gitu ya, melihat teman-teman yang termarginalkan dalam tanda kutip ya, harus berusaha keras untuk bisa mendapatkan pendidikan. Sehingga pada akhirnya disertasi gue berhubungan dengan pendidikan dan penyandang disabilitas gitu. Terus ya buat teman-teman yang science tech, mungkin banyakin baca jurnal, banyakin ikut-ikut kayak talk show atau webinar yang berhubungan dengan topik yang teman-teman concerning, yang teman-teman sukai gitu. Niscaya berat banget nggak tuh kata gue, niscaya lo akan bisa menemukan tujuan lo, bukan tujuan hidup karena itu is another topic tapi tujuan apa yang pengen lo capai dengan kuliah di luar negeri, sehingga nantinya lo bisa lebih meyakinkan para examiner ketika lo apply beasiswa LPDP maupun beasiswa lainnya. So I hope bisa berguna nih tips-tips yang gue berikan pada kali ini. Oke, sekian dulu nih episode part 1 dari video tips and tricks untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi nantikan part 2, part 3-nya, part selanjutnya bisa minggu ini, bisa minggu depan. Yang penting pantengin aja channel gue. Ya, jangan lupa juga di subscribe bagi yang belum subscribe. Juga kasih thumbs, kasih likes ya. Terus share kalau lo rasa ada teman-teman lo di sana yang juga mungkin akan merasakan manfaatnya dari channel gue ini. Oke? Jangan lupa juga follow gue di Instagram di @VickyVianda, ada di sini, ada dong. Sama juga kalau lo lagi belajar IELTS gitu ya, juga ini mendukung untuk apply beasiswa juga kan. Dan gue punya podcast yang juga ngebahas soal IELTS. Lo bisa dengerin podcast gue di Spotify, sama di Google Podcast juga ada sih, sama di Anchor. Namanya adalah Le Wild Podcast. Bisa dilihat di sini nih namanya Le Wild Podcast ya. Jadi di situ ada episode-episode soal IELTS gitu. Oke deh, sekian dulu part 1 dari video tips and tricks mendapatkan beasiswa LPDP. Kita ketemu di part-part selanjutnya, dan thanks for watching this episode. Episode ini nggak podcast, sorry, kebiasaan. Thanks for watching this video. I'll see you on the next part. Bye!